Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, sebenarnya hari ini agak males ya, saya agak nggak mood gitu untuk membuat sebuah reaksi atau membuat sebuah video. Karena kejadian semalam tentunya, partai atau laga yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Ternyata begini rasanya guys ya, ketika kita memiliki harapan yang besar, memiliki kepercayaan diri yang tinggi gitu. Tiba-tiba kita dihajar atau dihadapkan oleh kenyataan atau realita yang sangat menyakitkan sekali. Bahwa kita sebenarnya hanya sekelas Timur Leste dan juga Kamboja gitu guys. Walaupun sebenarnya dua tim itu sudah kita kalahkan sebelumnya, tapi saya rasa menganggap diri kita sejajar dengan mereka itu lebih baik sepertinya. Daripada kita harus menganggap diri kita sebagai tim yang lebih baik, yang terbaik di Asia Tenggara gitu guys. Karena ternyata ketika jatuh, ketika kalah, apalagi kalahnya telak segini kan 3-0 di kandang sendiri. Gila, sangat menyakitkan sekali guys. Ya, perasaan yang saya rasakan saat ini sama seperti ketika perasaan saya ketika final 2010 AFF 2010 antara Indonesia melawan dengan Malaysia ya. Saya pun pada saat itu memiliki optimisme tinggi ya sebelum pertandingan berlangsung sampai akhirnya kita kalah 3-0 di Bukit Jalil dan itu sangat enak sekali guys, sangat menyakitkan sekali dan sampai hari berikutnya pun masih kerasa gitu. Enak gitu guys, di sini tuh kayak ada yang mengganjel gitu ya. Kesel banget gitu guys, nggak ada mood gitu. Dan seperti itulah yang saya rasakan pada saat ini guys. Saya nggak mau membahas jalannya pertandingan, kalian bisa lihat sendirilah di highlight banyak ya di YouTube ya. Cuman saya ingin membahas mungkin apa faktor penyebab Indonesia bisa kalah 0-3. Bagaimana bisa gitu kan tim yang digadang-gadang akan menjadi juara gitu kan, kandidat juara oleh media-media terutama di media Indonesia sendiri ya. Dan ternyata setelah pertandingan melawan the real contender ya, juara bertahan Vietnam gitu kan. Ini adalah tim yang memang sesungguhnya kita dihadapkan pada sebuah realita bahwa kita nggak sehebat itu dan saya rasa ini bagus untuk kita lebih membumi lagi gitu guys ya. Ya, pertandingan Indonesia dan Vietnam semalam berakhir anti klimaks ya. Pertandingan atau laga yang digadang-gadang akan menjadi laga yang seru, yang sengit gitu kan. Ternyata hanya berjalan satu arah gitu ya. Indonesia harus menelan pil pahit, kalah 3-0. Jalannya pertandingan sebenarnya Indonesia menguasai ball possession seperti di final Mandiri Cup U23 kemarin ya. Indonesia seperti biasa menguasai pertandingan, lini tengah dikuasai. Tapi nampaknya dari segi strategi Vietnam lebih jelas, lebih paham ya. Jelas lebih tahu strategi mana yang bisa membuat mereka menang. Indonesia dengan penguasaan bolanya ketika terjadi satu kesalahan, oper atau kesalahan dalam memberikan umpan, pemain-pemain Vietnam dengan strategi counter attack-nya selalu ada beberapa langkah di depan daripada pemain belakang Indonesia. Ini menjadi kesulitan tentu untuk Nadeo Argawinata juga. Jadi langsung 1v1 ya berhadapan dengan para striker atau para penyerang dari Vietnam ini. Terutamanya sektor flank yang sangat cepat ya. Kita lihat Vietnam ini langsung memberikan bola di belakang pemain bertahan Indonesia yang sebenarnya cukup tinggi juga dalam melakukan bertahannya ya. Dan Vietnam dalam pertandingan ini melakukan low block ya, atau parking bus ya. Dari awal mereka memang mengincar gol cepat. Jadi ketika 1-0 itu mereka sudah langsung bertahan total. Cuman saya sangat menyayangkan pemilihan pemain ya. Kita tahu Vietnam ini memiliki pemain-pemain yang cepat, tapi kenapa disimpan di belakang ini seorang Jordi Amat yang saya rasa sudah habis gitu. Sebenarnya ketika kemarin pun beradu speed itu udah kasihan banget aku lihatnya guys. Tapi kenapa di sini dipasang gitu kan? Saya paham, mungkin John Herdman itu menginginkan seorang Jordi Amat sebagai center back. Saya paham, dia menginginkan ketika kita menguasai bola di tengah, itu jumlah pemain kita di tengah itu akan lebih banyak gitu. Dengan adanya seorang Jordi Amat yang memang juga pintar untuk mengumpan gitu. Saya paham ke situ maksudnya. Tapi ketika terjadi bola itu stuck gitu, tidak berhasil, kita tidak memberikan umpan kepada striker, justru Vietnam yang akhirnya bisa memanfaatkan situasi itu dengan memberikan bola dan tidak terkejar gitu oleh back-back kita yang memang tidak memiliki speed yang tinggi ya. Dan Indonesia seperti kehilangan akal ya. Tidak ada solusi sama sekali. Di babak kedua pun seperti itu. Beberapa kali Swanson juga terlihat sendirian gitu dia berhadapan dengan kiper. Agak skeptis saya sekarang ketika sudah
pertandingan ini ya, saya rasa akan sulit sekali untuk menjadi juara, walaupun tidak menutup kemungkinan gitu kan. Karena memang ada bagusnya juga ketika kita memang kalah seperti ini, kita kalah di fase grup seperti ini tuh lebih baik menurut aku daripada kita harus kalah di semifinal atau di final. Mungkin ini guys ya. Mudah-mudahan aja gitu kan. Karena kita bisa menempatkan situasi, menempatkan posisi kita gitu ketika berhadapan dengan tim seperti Vietnam atau Thailand. Kesalahan-kesalahan kita tuh terbuka lebar gitu, terbuka untuk kita bisa perbaiki gitu, untuk bisa kita tidak ulangi lagi di depan, dan menganggap tim lain bisa kita kalahkan dengan kepercayaan diri seperti ini, saya rasa akan berbalik ke kita ya, akan menjadi bumerang juga. Saya rasa mungkin kalau kita datang dengan psikologi yang berbeda kemarin, kita mungkin datang sebagai tim yang lemah gitu ya, kita tidak high pressing gitu, garis pertahanan kita tidak tinggi, kita yang melakukan counter attack gitu kan, seperti Singapura kemarin. Saya rasa kemungkinan minimal tuh kita seri dengan Vietnam. Kita tidak pernah menyangka sebelumnya akan kalah 3-0 gitu. Saya rasa semua orang tidak akan pernah menyangka kita akan kalah 3-0 di rumah sendiri ya, dengan pemain, kualitas pemain dan juga kualitas pelatih yang kita miliki saat ini gitu guys. Dan kejadian ini sebenarnya Indonesia dan Malaysia ini memiliki kesamaan ya. Kita sama-sama kalah di pertandingan ketiga. Malaysia kalah dari Thailand di pertandingan ketiga dengan 2-0. Indonesia kalah juga di pertandingan ketiga melawan Vietnam, lebih parah lagi 3-0. Dan di pertandingan keempat nanti Malaysia lawan Filipina itu adalah hidup mati. Siapapun yang menang mungkin dia yang akan lolos. Walaupun ada situasi di mana Myanmar bisa ya, tapi Myanmar agak susah karena berhadapan dengan Thailand. Dan Indonesia juga harus melakukan laga hidup mati di match keempat nanti melawan Singapura. Siapapun yang menang, saya rasa dia yang akan lolos ya. Walaupun ini bukan akhir dari semuanya, kita masih memiliki satu kesempatan lagi di pertandingan terakhir. Kita jangan dulu muluk-muluk lah ya, jangan dulu memandang kita akan melawan semifinal dengan siapa gitu kan. Jangan dulu ke sana lah, terlalu jauh saya rasa. Saya rasa kita sekarang harus fokus dalam menghadapi Singapura yang juga tidak kalah hebatnya dari Vietnam. Mereka memiliki pertahanan yang solid juga. Saya rasa kalau pendekatannya seperti kemarin melawan Vietnam, ya wassalam lah, kita akan kalah gitu guys. Karena saya rasa kemarin pun Vietnam kewalahan ya menghadapi counter attack dari Singapura juga guys. Ada Ilan Fandi, ada Syawal juga, dan saya rasa John Herdman harus pandai melihat situasi ini. Dan aku rasa penempatan Tom Haye di sebelah kiri itu mubazir menurut aku guys. Kemampuan Tom Haye itu seharusnya di tengah. Dia harusnya banyak ruang untuk bergerak ke kiri dan ke kanan. Tidak hanya dari sebelah kiri itu dia hanya bergerak ke depan dan ke kanan gitu. Namun ketika dia berada di tengah, dia lebih luas guys. Pandangannya dia bisa bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan gitu kan. Saya rasa ketika Indonesia lawan Timor Leste pun seperti itu. Ketika dia akhirnya posisinya kembali di tengah, Donitri akhirnya ada di situ, dan juga Randy Walsh dan juga Sain Patinama, akhirnya Indonesia bisa mencetak 3 gol gitu kan. Ya, mudah-mudahan Indonesia dengan kekalahan ini bisa melihat kekurangan mereka, dan secara psikologi saya harap sih secara mental para pemain bisa kembali bangkit. Namun saya rasa kita harus respect dengan siapapun lawan kita ya. Termasuk nanti kita harus fokus ke Singapura juga. Singapura juga tim besar, saya rasa di bawah pelatih Kevin Lee ya, seorang pelatih muda yang sangat berbakat, pelatih pertama mungkin yang berhasil membawa Singapura ke Piala Asia. Dan oke, sekian dulu mungkin guys untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.